Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman yang masih kompak dan setia di sini. Hari ini aku tuh seneng banget karena kedatangan sahabat dari Indonesia Timur yang sekarang udah jadi pejabat loh. Nah, dia akan sharing tentang pekerjaannya sekarang dan tentunya itu juga sangat penting buat kita tahu. Oke, yuk kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Hari ini tuh aku berkesempatan nih ketemu sama adinda saya, sekaligus sahabat saya. Dia ini lebih banyak ya, kita bareng tuh waktu berproses di hari ini. Nah, kebetulan ini juga junior ya. Cuman memang pengalaman dan perjalanan hidup orang itu kan punya jalan masing-masing ya. Dan hari ini tuh ketemu sama dia, itu dia udah jadi salah satu komisioner informasi komisioner komisi informasi provinsi Maluku ya. Saya itu suka salah-salah, sorry. Nah, jadi kali ini kalau ketemu sama dia, pengennya tuh bisa sharing langsung Facebook ya, karena memang apa yang melekat pada ITI hari ini itu tuh banyak yang orang belum ngeh dengan lembaga itu. Jadi melalui pertemuan kali ini ITI mungkin bisa share, tapi kan setiap kalau ITI ini kan perjalanannya tuh luar biasa ya. Dari kuliah di Unpati, terus kita sama-sama pernah di pengurus Kuat IPB di Jakarta, gitu ya. Jadi ya pengalaman itulah yang membuat Siti ini jadi lebih strong menurut aku. Dia tuh strong banget dan ya insya Allah ke depan pun banyak hal yang bisa dilewati, insya Allah bisa dia hadapi dan dijalani. Oke, Tim, boleh ya sharing ya? Sharing apa yang hari ini tuh ini kan tentu berangkat dari pengalaman panjang ya, bukan hal yang gampang dan bukan hal yang mudah juga untuk ada di posisi ini kan, tapi ini adalah amanah juga sebenarnya, sehingga secara tidak langsung Siti juga harus menunjukkan bahwa Siti mampu menjaga amanah ini sampai dengan waktunya selesai kan gitu. Jadi kepada teman-teman tetap stay ya di Facebook ini. Nah, mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan bisa tulis di live chat-nya ya, nanti bisa dijawab langsung sama Siti. Oke, kalian, aku sebenarnya juga kurang tahu sebenarnya nih KIP ini apa ya, itu kan, karena tuh suka salah-salah tuh dengan KPI gitu ya. Oke, sharing ya, biar teman-teman tuh pada tahu semua. Ya, terima kasih. Kita dengar dulu apa yang mau di-sharing sama Caca Siti. Silakan Caca. Terima kasih Ayundaku sayang. Cacaku yang terhebat ini ya. Bang Ruslan Hurasan. Ya, Bang. Ya, pertama mungkin ya ada yang sudah kenal, ada juga yang mungkin belum kenal. Jadi ya tak elok lah kalau saya tidak memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Siti Nurmalawat ya. Biasa di teman-teman HMI itu saya disapa Siti, dan itu nama yang ya yang sudah terkenal lah, Siti Malawat kayak gitu ya di HMI. Ya kalau Uli itu di kampung. Uli itu panggilan kecil. Uli itu panggilan kecil. Konstituen. Ya. Lu ngomong konstituen. Iya. Terus apa namanya? Ya tadi seperti Caca aku sudah sampaikan, kan? Caca aku sudah sampaikan. Nah, kalau kita tuh kenal, awal mula berkenalan itu di HMI. Meski kita sama-sama alumni Unpati, tapi di HMI lah kami bertemu dan kemudian saling mengenal satu dengan yang lain, saling mendukung, saling membesarkan, dan kita kemudian menjalin hubungan berteman lebih daripada saudara. Itu kan belum siarkan langsung saya.
Ini udah putus dia kayaknya. Oh, Nah, terus dari sanalah ya dari HMI, kemudian saya berproses ya. Saya mulai kuliah di masuk Universitas Patimura itu. Masuk Universitas Patimura itu tahun 2005 ya. 2005 pada Fakultas Hukum saya mulai tercatat sebagai mahasiswa. Ya, jadi ibu lebih senior berarti ya. Kalau ibu 2004 ya. apalagi aku ya 2002. Apalagi ini 2002 ya. Ya, dari 2005 begitu aku terdaftar. Sabar ya, Bang ya. Lanjut udah. Terus tambah tuh urusan beta lanjut. Begitu terdaftar, lalu di 2005 itu juga saya langsung ikut basic training HMI. Pasca ospek, saya langsung bergabung dengan HMI. Ya, jadi nggak ada jeda itu. Kita begitu selesai ospek langsung ditangkap senior-senior itu ikut langsung basic HMI. Nah, berproseslah kemudian dari situ saya kemudian di Komisariat Hukum itu pernah menjadi Sekretaris Umum Kohati, Komisariat Hukum, kemudian bidang PTKP, Komisariat Hukum. Bidang PTKP lagi. Iya, bidang PTKP loh perempuan. Tapi sering demo-demo di komisariat aja ketua bidang belum. PTKP sering demo-demo enggak? Belum waktu itu mah. Dan itu juga nggak selesai karena setelah itu saya ditarik masa kepemimpinannya Abang Ilham Sipahutar itu Ketua Umum HMI Cabang Ambon. Saya ditarik oleh PCR Nitoy saat itu sebagai Ketua Umum Kohati, masuk di pengurus Kohati Cabang Ambon itu di bidang PTKP, bidang internal Kohati HMI Cabang Ambon. Nah itu 2008-2009. Kemudian 2009-2010 saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Kohati dan terpilih ya. Jadi alhamdulillah saya Ketua Umum Kohati HMI Cabang Ambon periode 2009-2010 bersama dengan ketua saya saat itu Bang Hamid Wasahua ya, di periode itu. Nah, dalam perjalanan kemudian setelah berproses di Kohati HMI Cabang Ambon, alhamdulillah juga berkesempatan sampai ke pengurus Kohati PBHMI ya. Nah di Kohati PBHMI 2010-2012 masa kepemimpinannya Bang Fajri itu dan ketum Kohatinya Fitriani Ismail itu, nah bertemulah ini ibu yang Sekum PBHMI saat itu, Sekum Kohati PBHMI saat itu, ya Allah ini Sekum PBHMI bahaya ya. Kemudian ada juga ini Teh Ninin ya, Masya Allah. Teh Ninin. Kita semua alhamdulillah sama-sama waktu itu di kepengurusan Kohati PBHMI. Nah mungkin itu ya pengalaman organisasi kita, kemudian berproses di sana dan dari sana lah kita belajar banyak hal hingga membawa kita sampai pada saat ini. Ya, itu sih sekiranya. Udah berapa kali ya sebenarnya kalau untuk ikut seleksi komisioner begitu? Ini baru yang pertama ya. Enggak, maksudnya Komisi Informasi ini di Ambon itu udah 2 periode, ini periode kedua. Tapi saya dalam mengikuti seleksi komisioner ini baru yang pertama dan alhamdulillah langsung lolos gitu ya. Memang ya rezeki ya. Masya Allah. Enggak ya, Normatif aja lah. Normal aja sih, justru banyak ya, ada beberapa teman-teman yang ikut seleksi kemarin itu malah sudah lebih siap lah dari saya. Ada juga yang dia itu kemarin ikut seleksi yang kedua kali, dia pernah seleksi pertama nggak lolos, ini dia ikut yang kedua juga nggak lolos gitu. Jadi memang rezeki aja sih. Kalau saya malah kemarin itu besok penutupan saya baru ngurus berkasnya hari ini. Makanya Caca aku juga sendiri saya sampai Caca tolong dong ada nggak kenal panitia ini biar kan urus berkas-berkasnya harus ada surat kesehatan, harus ada macam-macam. Nah saya besok sudah penutupan, saya baru urus hari ini gitu kan.
Itu Akhirnya bagian dari rezeki ya. iya, Tapi akhir tetap ada orang-orang yang mendoakan yang terbaik. ya Maka jangan terus semua. itu ya, Tapi gini Tim, alhamdulillah. mungkin banyak orang yang tunggu ya. Sebenarnya yang harus dijelaskan agak dikit itu KIP itu apa sih? Nah, terus fungsi kontrolnya gimana gitu ya. Ya, Jadi orang tuh lebih aware, lebih paham dan lebih tahu tentang KIP itu sendiri. Itu mungkin yang mungkin lebih penting poin ya. yang pentingnya coba jelasin. Oke, jadi KIP itu Komisi Informasi. Jadi namanya itu KI, ya, disingkatnya KI. Orang salah penafsiran, kadang mereka juga nggak tahu, Bang Abu nonton. langsung bilang, Bang Ros, makasih ya, Bang Ruslan Hurasan, Ketua Anggota DPR Provinsi. Bang, Makasih banyak ya, Bang. ya banyak yang bilang atau banyak yang menafsirkan KI itu KIP gitu ya, langsung menyebut KIP. Padahal ini lembaga itu bernama KI ya, lembaga ini tuh dia bernama KI, Komisi Informasi. Nah, dia disingkat KIP itu dilabelkan pada Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi. Nah, padahal jika dibutuhkan dalam bahasa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu, jika dibutuhkan bisa dibuat atau bisa diaktifkan Komisi Informasi Kabupaten Kota. Kalau dibutuhkan, kalau kayak Jawa Barat dan beberapa provinsi, Lampung itu mereka sudah ada Komisi Informasi Kabupaten, tingkat kabupaten gitu ya. dan kota. Nah, kalau disingkat KIP berarti Komisi Informasi Kabupatennya apa dong gitu. Jadi ini itu cuman namanya Komisi Informasi KI. Kalau di label, jadi ini KI. Jadi dia KI ini dia berdiri, landasan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu landasan hukumnya. Jadi lembaga itu dia bernama KI, bukan KIP. Oh, KI. Jadi ini lembaga KI gitu loh, Komisi Informasi. Nggak perlu publik, nggak perlu apa itu. Jadi tidak ada kata publik di sana. Nanti dia bekerja melayani dia menyelesaikan sengketa informasi publik. Tapi kalau bedanya sama KIP apa tuh? Nggak ada KIP, maksudnya Ombudsman ini dia terkait dengan pelayanan publik. Nah, kalau kita di KI Komisi Informasi itu dia bertugas menyelesaikan sengketa informasi. Jadi tugas daripada KI itu adalah menerima, dalam bahasa undang-undangnya itu dia bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Dia bukan penyedia informasi. Ini yang harus digarisbawahi ya. Informasi itu yang kayak gimana? Nah, jadi kalau ini kan panjang ya, kalau kita mau diskusikan ini itu panjang banget. Ya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya publik ya, khususnya teman-teman Facebook itu tuh bisa mengerti tentang KI ini seperti apa. Terus saya gini sih, ada masalah informasi ya, misalnya nih, orang itu bagaimana cara dia melapor ke KI. Ya. Jadi itu gimana sistemnya dan bagaimana jadi caranya? Mekanismenya saya ingin menjelaskan bahwa tugas kita tadi itu. Jadi ini kan kita harus bekerja tugas, fungsi dan tujuan kita gitu. Nah, kita hanya bertugas itu menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Otomatis kita bukan lembaga penyedia informasi, tidak juga mencari-cari informasi. Nah, itu bukan kewenangan kita. Tugas kita hanya menerima, kita tinggal menerima, memprosesnya dan memutuskan. Nah, berarti otomatis ada yang datang melapor misalkan. Nah, dia mekanismenya kayak gini, ada pemohon informasi, ya, ada pemohon informasi. Pemohon informasi ini bisa orang perorangan, bisa kelompok masyarakat, bisa atas nama lembaga. Nah, mereka mungkin ingin membutuhkan sebuah informasi dari badan publik. Nah, badan publik ini apalagi? Badan publik ya. Nah, badan publik ini
lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua badan atau semua badan publik yang dalam menyelenggarakan penyelenggaraan negara itu dia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan iuran luar negeri. Jadi ketika dia menyelenggarakan penyelenggaraan kerjanya itu dia menggunakan sumber anggaran dari 4 anggaran itu ya, APBD, APBN, iuran masyarakat dan sumbangan luar negeri, dana-dana luar negeri itu dia berkewajiban menyampaikan informasi publik pada masyarakat. Ya, jadi semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini atau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ini itu adalah bagaimana transparansi itu berjalan atau transparansi itu dijalankan sebaik-baiknya. Nah, itu sih semangatnya undang-undang itu. Jadi kalau kita lihat dari bahasa undang-undangnya, otomatis badan publik yang dia dalam menyelenggarakan negara menggunakan 4 mata anggaran tadi, berarti dia berkewajiban menyampaikan informasi publik. Tanpa diminta itu dia berkewajiban. Wajib. Nah, adalah lebih panjang lagi informasi itu, ada yang harus disediakan secara berkala, ada yang informasi serta merta, ada beberapa jenis informasi itu, tapi yang harus ditekankan di sini bahwa setiap badan publik itu dia berkewajiban menyampaikan informasi publik. Nah, kalau dia memahami undang-undang itu berarti ketika ada masyarakat meminta informasi publik, harusnya dia tidak lagi mempersoalkan itu. Seperti itu. Nah, sejauh ini gimana sih? Sejauh ini transparansi informasi di Maluku itu seperti apa? Ya. Sejauh yang kamu maksudnya itu menjawab berdasarkan yang selama itu aja di KI aja ya. Dan bagaimana kalau setelah di dalam itu melihat sejauh itu Maluku itu seperti apa? Ya harapannya sih keterbukaan itu kan lebih baik ya, ke depan itu tuh lebih baik dan masyarakat itu tuh intinya tuh lebih aware terhadap transparansi informasi yang ada ya, apalagi sekarang kan dengan medsos, apalagi dengan intinya kan kalau dengan medsos kan orang lebih paham penggunaan medsos yang misalnya terkait dengan kinerja pemerintah misalnya ya kan. Nah kalaupun ada nih misalnya nih ada yang kemudian tidak mau melapor terkait dengan kinerja anggota DPR atau kinerja pemerintah misalnya ya, kan tadi intinya kan dia menggunakan sumber anggaran APBD, APBN kan atau sumbangan lain lah. Nah kalaupun ada yang tidak transparan misalnya dalam pengelolaannya ya, pengelolaan satu perusahaan misalnya yang dia menggunakan dana luar negeri misalnya, dia tidak transparansi. Ini yang melapor orang per orang ataukah perusahaan? Ya kan ya. Jadi yang namanya informasi publik itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Ya, hak semua masyarakat gitu, tanpa memilih apakah dia itu individu ataupun kelompok. Nah, tergantung orangnya gitu, tergantung kita. Misalkan Caca nih atau saya lah, kita pengen mendapatkan sebuah informasi dari satu badan publik, atau misalkan lagi marak-maraknya misalkan kalau di kita KI saat ini itu sudah 3 sengketa yang kita proses. 2 itu sengketa dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon. Nah, misalkan nih ada yang Gadri. Misalkan ada Sri bertanya, transparansi info Maluku sejauh ini seperti apa yang Jeng lihat? Ya bentar ya, Jeng ya, kita jeng-jeng di sini ya. Nah, kayak tadi saya kembali lagi. Misalkan kita yang tadi di Pertanahan Kota Ambon itu ada orang yang mengurus sertifikat, penerbitan sertifikat tanah itu di BPN berbulan-bulan gitu ya. Dia berbulan-bulan. Sehingga mereka sudah bolak-balik beberapa kali, katanya belum, buku tanahnya hilang, ininya tidak terdaftar. Nah, itu sudah berkali-kali mereka bolak-balik dan tidak ada jawaban. Hai Catuti. Jadi malu. Catuti bilang ini ya Per mau start jalan.
jadi malu. Lanjut. Nah, nah kalau di kita ada kemarin 2 sengketa itu, di kita langsung kita proses apakah informasi itu adalah jadi di KI itu juga ada informasi yang memang terbuka untuk umum dan memang ada informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu bila ingin diketahui lebih jelasnya ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diatur dalam pasal 17. Nah, undang-undang yang dikecualikan itu ya berhubungan dengan identitas pribadi seseorang, misalkan di perbankan, orang nggak bisa buka lah data-data pribadi orang. Kemudian bicara soal ketahanan dan keamanan negara, ekonomi negara, nah itu masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Nah, itu memang tidak bisa kita proses untuk dibuka gitu. Tapi kalau sekedar penerbitan sertifikat tanah, memang hak-hak masyarakat yang itu masuk dalam kategori informasi publik, maka itu kita diajukan ke kita dan kita sengketakan, kita sidangkan dan akan sampai pada putusan. Kita juga akan melihat sejauh mana kita akan menguji konsekuensi apakah informasi itu memang bisa dibuka atau ditutup. Nah, itu memang ada mekanismenya di KI. Nah, tapi yang berhubungan dengan informasi publik itu wajib untuk dibuka kepada masyarakat. Nah, 2 sengketa kemarin pertanahan itu akhirnya diputuskan informasi dibuka sehingga kita tahu. Itu kemarin terkait dengan batas-batas tanah. Nah, itu akhirnya pertanahan buka. Kalau tanah sekian ini punya keluarga siapa, tanah di sini berbatasan dengan siapa. Nah, langsung diterbitkan sertifikatnya, dia dibagi sehingga masyarakat juga kalau sudah ada kesalahan dalam membeli tanah, ya pertanahan bertanggung jawab mencari solusinya seperti apa. Nah, itu yang sudah kita selesaikan kemarin. Udah. Nah, itu kira-kira sih contoh-contoh kayak gitu. Selanjutnya nih Ati. Ini ya, Jeng Sri ini ya, Jeng Sri transparansi informasi Maluku sejauh ini seperti apa yang Jeng lihat sekarang. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau di Tual sendiri, Jeng, kemarin ada, itu periode kemarin, tapi di periode kita ada surat masuk lembaga PKN, Lembaga Pemantau Keuangan. Itu mereka kemarin berproses, tapi yang bersengketa tuh mereka melawan bupati apa wali kota Tual. Jadi ada sengketa melawan itu, di putusannya itu harusnya dibuka ya. Dalam putusan Komisi Informasi itu informasi itu masuk dalam kategori informasi yang harus dibuka, sehingga lewat Majelis Komisioner DKI itu putusannya itu dibuka kepada pemohon informasi. Nah, kalau yang terjadi masyarakat kita ini belum memahami itu, sehingga memang kita sudah memutuskan itu dibuka, tapi ternyata tidak dibuka. Nah, proses selanjutnya adalah PKN itu kemudian memprosesnya masuk di ranah pidana. Dia sudah masuk di ranah pidana dan sekarang berproses di Polda Maluku. Nah, artinya kan gini ya, artinya kan ini 10 tahun berarti ya. Ini bukan, satu periode di KI itu 4 tahun. Oh, berarti ini masuk tahun kelima ya, periode kedua ada KI di Maluku. Artinya apa? Dengan masuk tahun kelima ini, masyarakat itu udah mulai aware untuk bagaimana transparansi itu ada. Ya kan? Nah, mungkin karena banyak juga yang tidak terlalu aware lah, misalnya sebenarnya sih bukan tidak terlalu aware ya, tapi dia tuh karena ketidaktahuan aja. Ya. Sebenarnya itu ya. Ini masukan. Kalau aku lihatnya gitu. Ya. Karena orang yang tidak terlalu mengetahui tentang KI itu seperti apa, itu tuh bikin orang kayak gitu. Jadi mungkin KI Maluku lebih banyak melakukan sosialisasi ya. Jadi masyarakat itu tuh lebih paham tentang tupoksinya seperti apa yang KI ini, sehingga kalaupun ada persoalan terkait dengan informasi lebih mudah disampaikan. Kan seperti itu ya. Iya, saya kemarin juga ini bahasa yang memang saya sampaikan ketika fit and proper test di Komisi 1 Provinsi Maluku ya.
bahwa keberadaan KI ini belum dikenal gitu kan. Nah, saya juga begitu waktu awal-awal mau masuk KI saya sendiri bingung, ini apa ya, lembaga apa ya, nanti kerjaannya apa gitu kan. Nah, begitu saya masuk, oh ini kayak gini masuknya. Nah, di waktu itu juga saya sudah sampaikan tugas besar kita saat ini adalah harus sosialisasi. Sosialisasi itu harus utama gitu. Banyak orang masyarakat kita, kita minta informasi ke sini tidak dilayani, minta informasi ke sini tidak dilayani, tapi kita nggak tahu harus kemana gitu kan. Nah, tugas kita saat ini memang sosialisasi, dan kita kemarin sama bidang AC itu, Bang, saya sudah sampaikan, Bang, kita harus gencar sosialisasi ini. Nah, begitu pelantikan 2 bulan apa kemudian kita bertemu dengan COVID ini ya, jadi semuanya ya seperti ini Iya, gitu. berarti kan momentum pertemuan kali ini Ya. dengan Ibu Siti, Ya, kita bisa live kayak begini kan setidaknya ada sedikit Ya. gambaran, ada sedikit informasi juga yang penting untuk teman-teman sekalian, sehingga tuh kalau di setiap provinsi, setiap daerah yang ada KI kan setidaknya dia lebih paham ya, lebih tahu ya bahwa oh KI itu seperti ini, KI itu topoksinya gini. Atau dari gambaran yang diberikan sama Ibu Siti, selanjutnya tuh teman-teman bisa googling juga ya, KI itu seperti apa. Artinya ini kan gambaran besarnya ya. Ya. Kalau begitu ada nggak masukan dari Caca ya, Caca Siti selaku komisioner di KI Maluku, ada nggak masukan untuk bagaimana KI itu ke depan, KI Maluku ke depan, dan masyarakat itu tuh seperti apa gitu. Jadi feedbacknya dapat dua-duanya gitu loh. Ya, saya sih berharap ya, saya lebih ke kita sih harusnya sebagai komisioner itu saya punya rasa tanggung jawab yang besar untuk memang lembaga ini tuh harus gencar disosialisasikan ke masyarakat gitu. Makanya di kantor saya sering live, saya kemudian sering posting-posting. Nah, itu tujuannya untuk memberi informasi bahwa lembaga ini tuh ada. Kadang-kadang karena saya sering live sampai terus orang selalu bilang sombong dan dia mau kursi gitu loh. Ada yang bercanda-bercanda seperti itu ya. Ada banyak juga yang padahal yang nonton. Oke. Nah, padahal kan tujuannya biar kerjanya di situ ya. Oh komisioner itu tugasnya ini ya, kerjanya tapi kayak gini ya. Sebenarnya pengennya sosialisasi. Iya, kita berarti sebenarnya kan pengen sosialisasi. Harusnya kan gini ya, kondisi COVID kali ini kan membuat jarak itu kan semakin jauh ya secara physically ya, tapi sebenarnya dengan teknologi itu kita sebenarnya dekat. Jadi mungkin Ibu Siti nih ya, Caca satu nih, harusnya lebih memaksimalkan teknologi ya, Facebooknya, atau sebenarnya kalau live kayak gitu tuh kegiatan-kegiatan atau sidang-sidang kayak gitu ya. Aku live itu di sidang, live yang kayak gitu tuh, jadi tuh orang tuh lebih paham. Jadi nanti ketika ada yang kayak begitu, orang bertanya bisa dijelasin. Ya, masukannya Ayunda. Ini Fitri nggak jadi datang ya, Fit ya? Oh, ditunggu-tunggu nggak ada info. Ini ketungku, belum datang. Ya. Nah, ada yang bertanya nggak? Lihat lagi ya. Gini loh, berharapnya dengan live ini ya, yang lagi nonton juga bisa gitu ya, ada lembaga ini ya, lembaga KI. Sekali lagi banyak loh yang kadang-kadang menyapa saya itu Ibu KPID gitu kan. Nah, padahal itu beda lagi gitu. Jadi saya itu KI itu Komisi Informasi, KPID itu beda lagi, Komisi Penyiaran Informasi, ya Komisi Penyiaran Indonesia di daerah gitu kalau KPID-nya. Nah, itu beda gitu kan. Nah, tapi karena ada juga yang berpikir KPAI itu lain lagi gitu kan. Ya, jadi ya memang lembaga-lembaga ini banyak. Nah, saya itu di KI, Komisi Informasi. KI aja, jadi singkatnya KI aja. Oke. Terima kasih banyak ya Caca Siti untuk waktunya. Ya, sama-sama. Coba kita lihat dulu nih, ada beberapa teman-teman yang sempat komentar di sini. Ada Abang Ridwan, beta merapat juga. Oke, kalau ada di sini boleh Bang, Kalibata Siti ya, biasa. Ditunggu Bang. Ditunggu ya, bukan? Enggak. Teman. Ya, oh, ada Rian, terima kasih Ibu Rian. Terima kasih, Ibu Rian juga luar biasa kok. Terima kasih logonya Permata Maluku. Terima kasih Catuti. Oh, ada Sam, Nur Sam nih.
Ayo sudah terbang sini, mari. Ada Bang Bahrun Sangaji, Abang Apa kabar, sehat selalu Abang? ya semuanya. Top semuanya. Terima kasih. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada dari Ninin tambahan ya. No, aku kita pindah ya. Aku pindah nih. Kamu di sini. Kamu di sini aku. Jangan di sini. Gimana? Oke. Teman-teman sekalian, ini Itu kira mana? Anissa Bahwara. Oke ya teman-teman. Terima kasih ya yang udah stay di siaran langsung ini. Semoga informasi singkatnya tadi bisa ada manfaatnya untuk semua. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya terkait dengan Komisi Informasi di Maluku, bisa chat langsung ke FB-nya Ibu Siti Malawat ya. Ya, siap. Ada hal-hal mungkin yang mau ditanyain atau mau disampaikan, bisa langsung ya, sejauh yang bisa dijawab. Oke semuanya ya. Terima kasih. Semuanya sehat selalu dan sukses untuk semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.